Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kebaikan, kesehatan, keselamatan juga kelancaran senantiasa menyertai kita, orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang kita sayangi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kita kali ini kita akan sedikit sharing dan berbagi tentang tips menjadi pribadi yang lebih kuat. Lebih kuat di sini memiliki arti bukan masalah kita mampu mengangkat sesuatu yang berat, benda berat, ataupun cobaan yang berat. Namun, melatih kepribadian diri kita untuk bisa menjadi sosok yang tangguh, sosok yang kuat, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun tip yang pertama yakni selalu berpikir positif. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, dan apapun yang kita lakukan, kembali lagi tergantung pemikiran kita sendiri. Jika kita memikirkan sesuatu itu negatif, maka secara tidak langsung alam semesta pun mendukung akan terjadi sesuatu hal yang negatif pun. Tentu juga sebaliknya, saat kita memikirkan sesuatu itu dengan positif, dengan keyakinan, bahkan alam semesta pun mendukung, sehingga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hal yang positif. Adapun tip yang kedua yaitu selalu mengingat Tuhan. Tentunya kita sebagai manusia, sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling diutamakan adalah mengingat Tuhan kita. Kenapa? Rasa syukur, rasa ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kita dengan cara ungkapan syukur. Kenapa seperti itu? Kita mungkin tidak pernah terbesit, bahkan mungkin terlalu jauh untuk memikirkan ini. Salah satu udara yang kita buat nafas, oksigen, karbon dioksida, ini semata-mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara gratis, secara cuma-cuma. Jika mana kita tidak mengingat Tuhan kita, tentunya jangan heran ketika Tuhan mungkin lalai dengan kita. Lalai di sini bukan berarti Tuhan tidak akan memantau kita. Mungkin dari sumber rezeki kita, kebaikan kita, keberuntungan kita, dan lain sebagainya. Adapun tip yang ketiga yakni jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. Nah, cuek boleh, tapi terlalu cuek juga tidak boleh, pemirsa. Kenapa seperti itu? Artinya saat ada orang mencibir, mengatakan yang tidak-tidak tentang kita, atau mungkin ada cibiran miring yang mungkin kita tidak melakukan itu, atau mungkin perkataan seseorang yang sebenarnya tidak untuk kita, namun perasaan hati kita yang mungkin sensitif atau peka, biasanya kita mikir. Yang di awal tadi saya sampaikan, cuek boleh, tapi terlalu cuek jangan. Artinya, tidak semua perkataan orang itu perlu kita pikirkan. Jika perkataan itu positif, jika nasihat itu baik, kita bisa terapkan. Namun, kembali pada diri kita. Ketika kita rasa hal itu tidak baik dan kita tidak memerlukan itu, abaikan, hempaskan saja. Adapun tip yang keempat yakni asah kemampuan diri. Pada dasar hadis atau mungkin pepatah saat lampau, kita mengingat tuntutlah ilmu ke negeri jin, yang artinya kita dituntut dan diminta dan diharapkan untuk selalu belajar, dan belajar. Bahkan hidup kita saat ini hingga esok, hingga masa mendatang juga proses belajar, pemirsa. Kenapa seperti itu? Dengan kita senantiasa belajar, tentunya banyak hal baru yang kita
dapatkan, banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita terima, dan itu menjadi membangun kepribadian kita. Tentunya kemampuan diri kita akan meningkat. Sama halnya kalau kita tidak pernah membaca buku, kita tidak akan tahu makna informasi atau mungkin sesuatu yang dituangkan dalam buku itu apa. Ketika kita membaca, kita tidak perlu mempelajari secara detail, minimal membaca. Artinya sebatas belajar, tidak harus pintar, tidak harus mahir, dan tidak harus menjadi profesional. Yang terpenting adalah menimba, menambah, dan selalu membangun diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Adapun tip yang selanjutnya yakni lakukan satu hal sulit dalam 1 minggu secara rutin. Nah, melakukan eksperimen, melakukan sesuatu tantangan yang perlu kita lakukan dalam 1 kali dalam 1 minggu tentunya akan membangun kepribadian kita yang lebih kuat. Sulitnya yang seperti apa? Bukan berarti kita berlatih lari menyusuri sungai dan jangan sampai menginjak air. Bukan yang seperti itu. Sesuatu hal yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelum kita mencoba. Itu tentunya sesuatu hal yang baru dan itu tidak mudah. Dengan berproses, dengan berprogres, kita akan mampu menjadi pribadi yang kuat. Tentu. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, yang kita latih secara berkala, secara rutin, akan menjadi sesuatu yang abadi. Adapun tip yang selanjutnya yakni menjaga kesehatan fisik dengan baik. Menjaga kesehatan fisik di sini dengan tetap selalu mengutamakan kesehatan pada pribadi kita, lingkungan kita, orang-orang terdekat kita. Kalau sudah terbiasa tentunya akan mudah. Namun kalau memang belum terbiasa, sesuatu hal yang sederhana itu akan menjadi sulit. Tentu. Ya termasuk mandi, menjaga kebersihan, kerapian. Karena apa? Kebersihan salah satu bentuk iman kita kepada Tuhan. Kita kembali pada proses yang keempat tadi. Adapun tip yang terakhir yakni menulis hal-hal yang kita syukuri. Menulis di sini memiliki makna bukan berarti kita menulis dalam tuangan pena kepada kertas. Namun kita torehkan pada kepribadian kita, pada diri kita, apa yang pernah kita lakukan, apa yang sudah Tuhan kabulkan, doa mana yang pernah diijabah sama Tuhan kita. Itu adalah salah satu hal cara menulis rasa syukur kita. Dengan begitu, insya Allah nikmat kita, keberadaan kita, kebaikan kita, rezeki kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi akan dilimpahkan kebaikan yang melimpah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa sedikit saya sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.